Sementara itu pemirsa, sebuah kapal nelayan terbalik diterpa ombak tinggi di pantai selatan Tasikmalaya, Jawa Barat. Meski sempat tergulung ombak, seorang nelayan atas nama Eko berusia 27 tahun berhasil selamat. Korban berhasil selamat dan langsung dievakuasi nelayan lainnya. Gelombang tinggi juga merusak sejumlah perahu nelayan dan warung. Akibat cuaca ekstrim ini, para nelayan terpaksa tidak pergi melaut. Hingga saat ini gelombang masih tinggi, bahkan ombak mencapai kurang lebih 4 meter. Ini seperti informasi berikut ini, pemirsa. Puluhan warga menggeruduk tempat pengolahan limbah plastik yang menyebabkan bau menyengat di Desa Sukamaju, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dan di sini warga juga menemukan ratusan bangkai ayam. Inilah ratusan bangkai ayam di sebuah bak penampungan yang menimbulkan bau menyengat ke permukiman warga. Puluhan warga pun akhirnya menggeruduk tempat pengolahan limbah sampah plastik dari sebuah perusahaan bidang pangan yang menyebabkan pencemaran lingkungan di Desa Sukamaju, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor. Warga kesal dan menolak kegiatan pengolahan limbah plastik berkedok peternakan lele. Aktivitas pengolahan limbah plastik ini sudah berjalan selama 3 bulan. Awalnya tempat ini hanya akan dibuat kolam pemancingan. Aktivitas pengolahan limbah plastik menimbulkan bau menyengat dan pencemaran udara ke permukiman warga. Warga pun khawatir berdampak pada kesehatan mereka. Sepertinya kayak limbah makanan atau bangke ya gitu ya, kayak makanan siap saji. Yang paling jelasnya kayaknya seperti kayak sosis gitu loh. Jadi sangat bau banget aromanya ke masyarakat kita. Takutnya berefek kepada kesehatan kita, pencemaran lingkungan. Warga meminta pemerintah setempat turun tangan dengan menutup dan mengecek izin kegiatan pengolahan limbah plastik tersebut. Dari Kabupaten Bogor, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang perempuan paruh baya tas ripah ditemukan tewas tenggelam di Bendung Eko Proyo, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Ya, derasnya arus sungai membuat tim SAR dan menantu korban hanyut saat mengevakuasi jenazah perempuan paruh baya tersebut. Sejumlah anggota tim SAR hanyut terbawa arus saat hendak menolong anggota tim SAR lain yang akan mencari jasad tas ripah di Bendung Eko Proyo, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Beruntung seluruh anggota tim SAR gabungan tersebut selamat. Jasad tas ripah ditemukan di aliran sungai Gung di Desa Kaligayam, Kecamatan Talang atau 4 km dari titik terakhir korban hilang. Saat evakuasi jenazah menantu Tasrifah, Ruri, hanyut terbawa arus. Menurut Suroto, ia melihat ada orang hanyut saat evakuasi jenazah korban. Orang satu dari sebelah timur nyabrang mau ikut nolongin juga. Nolongin mayat itu. Itu siapa Pak yang mau nolongin Pak? Keluarga menantunya. Ya, laki-laki Pak. Iya, laki. Nah, terus mayat tersebut saya angkat ke daratan. Nah, dia langsung nyabrang langsung hanyut ke pinggir. Ternyata dia berdiri. Kenapa orang itu berdiri hanyut lagi sampai tengah. Hingga Senin siang, tim SAR gabungan dari TNI Polri, BPBD, PMI Tegal, SAR Pemalang menyisir aliran sungai lokasi korban hanyut. Namun setelah menyisir sejauh 3 km, korban Ruri belum juga ditemukan. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan. Anda masih bersama kami di iNews Today. Pemirsa, bencana tanah longsor menimpa rumah warga di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Warga ketakutan dan panik saat material longsor menghantam rumah mereka. Oma, Inilah detik-detik longsor hantam satu rumah warga di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Pemilik rumah panik dan ketakutan saat material longsor menghantam rumahnya. Peristiwa tersebut terjadi di Balaba, Kelurahan Tarongko, Kecamatan Makale, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Tanah longsor menimpa rumah milik keluarga Julius Kabanga. Longsor terjadi saat hujan deras pada sore hari membuat tebing di belakang rumah korban longsor dan menghantam bagian belakang rumah dan toilet.
Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun bagian belakang rumah warga tersebut rusak akibat hantaman material longsor bercampur lumpur. Memang curah hujan agak tinggi, Pak. Ya, seperti saya di sini, ya, mengalami dampak dari longsor dan dari curah hujan yang tinggi. Sementara itu pemilik rumah bersama warga sekitar saat ini berjibaku membersihkan dan mengevakuasi material longsor dengan alat seadanya. Warga diminta untuk tetap waspada dan berhati-hati mengingat hujan masih mengguyur Tanah Toraja sejak sepekan terakhir. Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Jufrito Napa, Ayus melaporkan. Ya, selain memang curah hujan yang tinggi juga ya, itu memang medannya di Tanah Toraja itu naik terus pegunungan kan. Jadi rawan longsor sekali jadi memang. pegunungan begitu ya. Jadi mungkin kalau Ica mungkin sudah pernah ke sana ya. Ini perjalanannya juga cukup menantang juga ya ke sana ya. Ya, semoga saja dengan adanya curah hujan tinggi tapi masyarakat di sana bisa aware tetap begitu aman juga, dengan ya. kondisi lingkungannya dan mempersiapkan diri ketika terjadi kondisi-kondisi seperti yang tadi itu. Betul sekali. Nah, ini masih seputar dengan curah hujan yang sangat tinggi di beberapa daerah pemirsa. Ini membuat 7 kecamatan di Bangkalan, Jawa Timur terendam banjir. Ya, selain itu banjir rob menerjang warga di pesisir Belawan, Kota Medan. Saya di timur Kecamatan Arusbaya yang menghubungkan Arusbaya ke Kecamatan Geger. Intensitas hujan tinggi membuat 7 kecamatan di Bangkalan terendam banjir. 7 kecamatan tersebut yakni Kecamatan Geger, Kecamatan Konang, Kecamatan Kokop, Kecamatan Klampis, Kecamatan 10, Kecamatan Arosbaya, dan Kecamatan Blega. Tak hanya merendam rumah penduduk, luapan air juga mengakibatkan putusnya jalur transportasi antar kecamatan. Akibat diterjang banjir, ribuan warga dari 4 desa di Kecamatan Arosbaya harus dievakuasi ke tempat aman. Di total semua kurang lebih yang terdampak dari 4 desa di Kecamatan Arosbaya kurang lebih 2.000 warga yang terdampak. Dan kita lihat saat ini situasi di lokasi bencana banjir masih berlangsung, kemudian debit air masih cenderung meningkat. Sementara itu, banjir rob kembali merendam Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara. Tak hanya merendam jalan, ribuan rumah warga di pesisir Kota Medan juga ikut terendam. Bahkan para pedagang yang berjualan takjil pun harus tahan berdagang walaupun terendam banjir setinggi 30 hingga 60 cm. Warga berharap jalan raya dapat ditinggikan agar masyarakat dapat beraktivitas dengan normal, terutama saat beribadah di bulan Ramadan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, meskipun banjir menerjang, masyarakat berupaya untuk tetap beraktivitas ya. Tadi kalau semangat puasanya masih ada begitu ya, masih berjualan di sana. Semoga dikuatkan dan kegiatannya ini menjadi ladang ibadah mereka ya di sana ya. Nah, ini berikutnya petugas gabungan dan relawan memberikan bantuan logistik kepada warga yang terdampak banjir di Bangkalan, Jawa Timur. Ya, pembagian bantuan makanan dan minuman diutamakan untuk keperluan sahur serta berbuka puasa bagi warga Muslim. Sejumlah relawan dan tim gabungan TNI Polri serta BNPB, Pemkab Bangkalan dan Provinsi Jawa Timur membagikan bantuan untuk warga yang terdampak banjir di Bangkalan, Jawa Timur, khususnya di Kecamatan Blega dan Arosbaya. Petugas membagikan bantuan makanan dan minuman kepada warga yang hendak sahur dan berbuka puasa. Selain melakukan distribusi logistik, petugas juga memberi pertolongan medis ke warga yang terdampak banjir. Selain disebabkan curah hujan tinggi, banjir juga disebabkan peristiwa laut pasang yang menyebabkan air semakin meluap. Sementara BPBD Provinsi Jawa Timur menurunkan sejumlah tim dan bantuan logistik untuk menolong warga terdampak banjir di beberapa daerah lainnya di Jawa Timur.
untuk di Arosbaya bersamaan dengan air pasang malam ini tadi, dan juga yang di Blegah air pasang juga ke arah laut. Ke depan akan dibantu BPBD juga, tahun anggaran ini provinsi akan memperlebar arus induk Sungai Blegah yang langsung ke arah laut. Dan di Jawa Timur dan ini pun juga tidak hanya Bangkalan, ada banyak kabupaten yang saat ini terdampak banjir. Dan hari ini kami juga bersama BNPB yang saat ini sedang support di Mojokerto dan Pasuruan dan Probolinggo. Kini ketanggihan banjir sudah mulai surut di beberapa titik dikarenakan hujan yang mulai reda sejak Selasa sore. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, Ainus melaporkan. Sementara itu pemirsa, tim SAR gabungan hari ini masih terus melakukan proses pencarian korban hilang akibat banjir bandang dan longsor di Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat. Hingga Rabu pagi, tim SAR gabungan dari Basarnas masih terus melakukan proses pencarian korban hilang akibat banjir bandang dan longsor di 3 kecamatan, yaitu Naragi Langgai, Kecamatan Sutera, Nagai Lumpo di Kecamatan Bayang, dan di Sungai Lundang, Kecamatan Koto 11 Tarusan. Tim melakukan penyisiran di sekitar aliran sungai dan muara, serta di area titik longsor. Dan pemirsa, hingga saat ini tim SAR sudah berhasil mengevakuasi sebanyak 24 korban tewas akibat banjir bandang dan longsor di pesisir selatan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait pencarian korban banjir bandang yang masih hilang, sudah bergabung bersama kami Kalaksa BPBD Kabupaten Pesisir Selatan, Pak Doni Gus Rizal. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Doni. Waalaikumsalam, selamat siang Mas. Ya, selamat siang Pak Doni. Hingga saat ini sudah berapa korban yang sudah ditemukan akibat banjir bandang ini, Pak Doni? Ya Mas, akibat banjir bandang tanggal 7 dan tanggal 8 di Kabupaten Selatan menelan korban itu 29 orang yang hilang. Ya. Dari 29 yang hilang ini sudah ditemukan dalam keadaan meninggal 24 orang. Berarti masih tersisa 5 orang dalam masa pencarian. Ya. Kendalanya apa saja Pak Doni dalam proses pencarian ini? Halo? Kendala yang dihadapi dalam proses pencarian apa Pak? Iya, jadi memang betul karena memang banjir dan longsor ini memutus jalan Provinsi Sumatera Barat dan Bengkulu. Salah satunya memutus jalan negara yang menyebabkan ini untuk melakukan mobilisasi ke lokasi-lokasi memang ini terkendala. Di samping itu juga banyaknya jembatan-jembatan yang putus, terutama jembatan yang berwenang kabupaten, baik itu jembatan gantung maupun jembatan permanen. Potensi longsor susulan Pak Doni? Apakah ada potensi longsor susulan? Bagaimana mengantisipasinya? Sampai saat ini memang belum ada longsor susulan, cuma diperkirakan ada beberapa titik bekas longsor itu yang udah kelihatan retakannya. Kemudian juga ada beberapa wilayah yang diperkirakan juga ini kalau memang datang hujan lagi ini juga akan terjadi longsor. Bantuan seperti apa yang diharapkan dari tim SAR untuk mempercepat proses evakuasi ini, Pak Doni? Ya. Jadi memang kita dari tanggal 9 sudah berkoordinasi dengan Basarnas dan sekarang sudah dibantu oleh 4 provinsi Basarnas, baik itu Provinsi Sumatera Barat, kemudian Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Bengkulu, dan Provinsi Jambi. Sekarang berposko di posko induk di kantor BPBD dan setiap hari sudah melakukan pencarian. Memang dari SOP Basarnas itu waktu pencarian, masa pencarian itu adalah 5 hari. 5 hari. Dan memang ternyata pada hari ini sudah memasuki hari kelima dan kita sedang melakukan diskusi dengan pihak keluarga, dengan pimpinan, dengan alim ulama juga. Kalau memang ini harus diperpanjang, insya Allah pihak Basarnasnya bersedia perpanjang. Namun dalam 2 hari ini memang Basarnas sudah memperluas cakupan operasinya, terutama yang selama ini ada beberapa titik yang belum disisir. Kemudian di samping itu juga sudah melakukan penyisiran sepanjang
muara dan sungai yang ada diperkirakan korban. Dan di samping itu juga ada karena ada satu korban kemarin TKP-nya di muara sungai. Sekarang sudah melakukan penyisiran ke arah laut dan beberapa pulau terdekat di sekitar muara tersebut. Ya, Pak Doni, ini artinya lokasi longsor ini berada di dekat muara yang dekat dengan laut, begitu ya Pak ya? Ya, jadi memang sekarang ada 3 kecamatan TKP tentang orang hilang ini. Pertama memang longsor yang di Kecamatan Sutra, tepatnya di Nagari Langgay. Ini menimbun 14 rumah dan dinyata hilang itu kemarin itu awalnya 10. Namun sekarang sudah ditemukan 7 orang korban yang karena meninggal. Masih tersisa 3 dan sekarang tim Basarnas sudah bermalam di lokasi karena memang akses ke sana itu sangat sulit. Pertama kita pakai kendaraan roda 4 disambung dengan kendaraan roda 2 terabas, kemudian terakhir kita berjalan kaki selama sejauh 6 kilo. Jadi memakan waktu 4 jam menuju lokasi dengan kondisi sinyal tidak ada, kemudian listrik juga tidak ada. Kemudian memang satu lagi lokasi Kecamatan Kota 11 Tarusan, ini juga akibat mobil yang parkir saat terjadi banjir malamnya, kemudian saat terjadi parkir itu terjadi longsor di sebelah sisi kanannya. Longsor itu yang menyeret mobil yang parkir itu masuk sungai. Terima kasih Pak Doni atas informasinya. Semoga pencarian ini dapat segera membuahkan hasil, begitu Pak Doni. Terima kasih, selamat siang, Assalamualaikum. Seperti yang berikut ini pemirsa, tawuran antar remaja terjadi di Medan, Sumatera Utara pada Rabu pagi. Ya, para pelaku saling serang dengan menggunakan batu dan juga petasan. Aksi tawuran antar remaja masih terjadi walau sudah memasuki bulan suci Ramadan. 2 kelompok remaja di kawasan Pekan Labuhan Medan, Sumatera Utara terlibat tawuran dan saling melemparkan batu serta petasan. Diduga tawuran ini dipicu masalah sepele, yakni saling ejek antar kelompok. Akibat tawuran ini, sejumlah remaja mengalami luka-luka lemparan batu dan jalan raya dari arah Medan menuju Pelabuhan Belawan dan sebaliknya sempat mengalami kemacetan, serta dipenuhi pecahan botol kaca. Warga setempat merasa resah karena tawuran terus terjadi bahkan di bulan suci Ramadan. Remaja-remaja hari ini, anak-anak hari ini yang sepertinya tidak lagi betul-betul menghargai dan menghormati Ramadan. Yang seharusnya kita ini dengan Ramadan menghargai karena ini bulan suci, maka kita betul-betul menganggap Ramadan itu betul-betul dengan sikap yang suci. Warga dan tokoh agama berharap aparat dapat membina dan memberikan edukasi kepada remaja yang kerap melakukan tawuran serta kekerasan. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Iya, ini fenomena sosial yang memang sangat miris dan sangat disayangkan ya, apalagi terjadi di bulan Ramadan. Padahal Ramadan itu kan waktunya untuk berburu pahala, ibadah, tapi malah diisi dengan kegiatan yang nggak berguna gitu loh. Dan syarat jatuh korban ini, dan memang banyak sekali remaja yang melakukan itu. Karena mungkin kurang ini ya, jam-jam kerja kan berkurang, jam sekolah juga berkurang, jadi waktu luangnya banyak. Jadi keseruan apa nih yang bisa dilakuin ya gitu kan? Nah, begitu kan. Apalagi sebenarnya kita menampilkan video-video tadi agar tidak dicontoh oleh remaja-remaja yang lainnya. Nah, untuk itu kita akan membahas dengan narasumber kita yang sudah terhubung bersama kami. Pemirsa, ini ada Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Julius Abraham Abbas, dan sosiolog Yuanita Aprilandini Siregar. Selamat siang, selamat pagi, selamat siang. Assalamualaikum Bapak dan Ibu. Apa kabar? Waalaikumsalam, selamat siang. Selamat pagi. Baik, Mas Putri, Mbak Dia. Iya, Pak Julius, ini kita kan setiap tahun mengalami kondisi yang sama. Harusnya suasana puasa yang harusnya tenang agar warga bisa khusyuk beribadah, seringkali dinodai oleh aktivitas-aktivitas kekerasan, diantaranya tawuran ataupun juga
perang sarung itu hampir loh di seluruh Indonesia. Nanti semakin ke depan pasti banyak tuh informasi-informasi seperti ini. Nah, sebenarnya apa sih yang terjadi saat ini? Kenapa dulu mungkin nggak terlalu banyak, tapi sekarang jadi semakin banyak begitu, Pak? Baik, Mas Gede. Jadi memang fenomena perang sarung ini ya cukup menjadi perhatian juga, khususnya di wilayah hukum Polda Jawa Barat ya. Kami bekerja sama tentunya dengan Polres jajaran untuk melakukan peningkatan ya melalui kegiatan rutin yang ditingkatkan. Kami melakukan patroli. Kemudian kami juga meningkatkan kerjasama dengan para tokoh masyarakat yang ada di daerah. Gunanya apa? Tentunya kegiatan kita untuk melakukan pencegahan, kegiatan preventif maupun preventif yang kami lakukan tentu harus didukung seluruh masyarakat secara bersama-sama dengan kami. Polisi tentu tidak bisa bekerja sendiri, walaupun kami sudah melakukan upaya-upaya seperti peningkatan kegiatan patroli, namun perlu juga kita lakukan edukasi kepada warga masyarakat, khususnya anak-anak muda yang saat ini gemar melakukan perang sarung, Mas Gede. Mbak Yuanita, dari perspektif sosial ya, Anda ini kan sosiolog begitu. Ini rata-rata kan yang melakukan tawuran ya nggak itu bulan Ramadan ataupun di bulan yang lainnya begitu kan remaja-remaja nih, apalagi nih waktu luangnya nih lebih banyak ketika bulan Ramadan. Ada rekomendasi nggak kira-kira apa yang kegiatan seperti apa yang bisa diisi oleh teman-teman ini dan bagaimana cara memberikan edukasi dan juga sosialisasi kepada mereka-mereka ini? Iya, jadi kan harusnya kalau misalnya kita bicara bulan Ramadan itu kan salah satu ya kontrol untuk memperbaiki diri kita untuk lebih baik lagi. Nah, harusnya sih memang dilakukan aktivitas-aktivitas yang positif yang maknanya kan ibadah. Nah, kalau dulu-dulu ya, nah ini juga pertanyaan saya nih sama guru-guru agama saat ini. Kalau dulu zaman saya sekolah itu kita mensummary atau membuat ringkasan ya itu dari ceramah-ceramah loh keagamaan dan kita kejar-kejar tuh ya. Kita juga pernah setuju. Apa namanya? Betul penceramahnya ya, khotibnya gitu. Sekarang tuh udah nggak ada. Saya juga jadi bingung gitu. Itu apa namanya? Ini kok nggak ada lagi ya yang ngejar-ngejar gitu di masjid, saya lihat. Maksud saya itu bagus kan, memaksa kita duduk diam di masjid mendengarkan ceramah keagamaan, membuat summary gitu, itu kan setidaknya lebih tertib ya Pak ya Pak Kabid juga daripada perang sarung gitu. Jadi nah ini harusnya digalakan lagi gitu. Itu agak hilang tuh pemandangan apa namanya meminta tanda tangan khatib itu setelah membuat summary itu ya, setelah atau ba'da tarawih dan witir itu. Mbak dan Mas. Iya. Kalau Pak Jules, ini sebenarnya aktivitas tawuran begitu ya di saat Ramadan ini kan juga kerap kali terjadi pada saat sahur nih Pak. Ini kalau dari kepolisian ada nggak upaya untuk mengurangi aktivitas tawuran atau aksi tawuran ini Pak? Dan hubungannya dengan sahur on the road ini Pak? Baik, jadi terkait dengan kegiatan warga masyarakat ya, khususnya anak-anak muda saat ini ya kecenderungan untuk berkeliaran ya di malam hari sampai dengan menjelang dini hari ya menjelang sahur. Tentu kami juga dari Polda Jawa Barat dan jajaran Polres telah mengeluarkan himbauan ya kepada khususnya anak-anak muda untuk tidak melakukan sahur on the road. Hal ini kenapa? Selain tentunya dapat mengganggu aktivitas ya warga masyarakat lain, ini juga berpotensi menimbulkan gangguan kamtimas Mas yang ada. Dapat menimbulkan juga gangguan ketertiban ya dari kumpul-kumpul, dari duduk nongkrong mungkin yang sifatnya hanya sekedar basa-basi, saling bertegur sapa sesama kawan. Namun lama-kelamaan juga seperti yang disampaikan Bu Yuanita, ini bisa menjadi hubungan antar sesama kawan mencari aktivitas, ya mencari aktivitas lain yang untuk mengisi kekosongan aktivitas ini. Nah ini yang sangat rentan sehingga bisa juga memicu timbulnya tawuran. Tawuran baik skala kecil maupun dapat melibatkan tawuran antar kampung dan berpotensi yang lebih luas lagi. Punishment-nya apa Pak Jules kalau ada yang tiba-tiba mengadakan sahur on the road gitu meskipun sudah disosialisasikan bahwa tidak ada sahur on the road?
Ya, tentu kami akan melakukan beberapa langkah ya. Kalaupun warga ini, masyarakat yang melakukan sahur on the road, dapat kami himbau untuk kembali ya ke rumah masing-masing, ya menunggu untuk sahur di rumah masing-masing di tempat yang semestinya. Tentu akan kami lakukan himbauan secara persuasif. Namun apabila tentunya sahur on the road ini berpotensi sudah menjadi gangguan Kamtibmas, ya menjadi timbul tindak kriminalitas, tentu harus kami lakukan tindakan tegas. Seperti barangkali muncul aksi balap liar. Nah, aksi balap liar ini sangat rentan. Ya, dapat membahayakan diri sendiri, namun juga dapat membahayakan dari warga masyarakat lainnya. Nah, kalau itu terjadi tentu akan sangat disesalkan ya, dan kita menghimbau kepada anak-anak muda khususnya pada saat bulan puasa, bulan suci Ramadan ini, mari kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang positif ya, dengan beribadah lebih khusyuk lagi. Ini akan lebih baik daripada melakukan kegiatan-kegiatan di jalan yang kurang bermanfaat. Itu saja mungkin. Ya, Bu Yunita, ini kan kita melihat banyak sekali atau justru rata-rata pelaku dari kegiatan atau aktivitas tawuran ini adalah generasi Z gitu ya saat ini ya. Apakah benar seperti itu dan kenapa dengan generasi Z saat ini, Bu? Iya, jadi sebenarnya bukan generasi Z-nya ya, tapi saya ngelihat range umurnya yaitu masih remaja. Remaja ini kan butuh pengakuan ya. Nah, oleh karena itu peer group atau kelompok bermain itu menjadi penting. Cuman masalahnya dia tuh cari peer group kelompok bermainnya nih benar apa enggak kan gitu. Jadi perilaku-perilaku dari peer group itu kan nanti akan mempengaruhi ya perilaku remaja ini. Kalau misalnya dia dapat peer groupnya yang memang suka ngaji, tausiah, ya kemudian ikut liko-liko ceramah itu oke gitu. Tapi kalau misalnya peer group yang ngajakinnya sahur on the road, kemudian ngabuburit tapi sambil trekking ya Pak, saya suka lihat itu menjelang buka puasa gitu, bukannya melakukan kegiatan positif, tapi dia jadi trekking, ngebut-ngebutan pakai motor ya. Nah ini kan juga harus ditindak ya menurut saya. Ya, menurut Ibu simpul mana nih yang harus diperkuat gitu untuk mencegah aktivitas tawuran ini, Bu? Oke, jadi memang kegiatan dari ini kan segmentasinya kan pelajar ya, pelajar. Iya. Jadi SMP, SMA gitu ya. Memang kegiatan di bulan Ramadan ini memang kalau bisa didesain dari sekolahnya itu dipadatkan ya yang bermakna ibadah. Jadi nggak sempat kepikiran macem-macem gitu menurut saya. Jadi libur boleh, tetapi ada tagihan-tagihan ya yang maknanya ibadah. Jadi di situ mereka bisa juga memilih kelompok kan yang untuk beribadah gitu, untuk memenuhi tugas-tugas sekolahnya. Iya, terima kasih. Ya. Kalau Pak Jules, ini satu lagi sebelum kita mengakhiri nih Pak Jules, pendekatan seperti apa, approach apa yang dilakukan dari pihak kepolisian sendiri gitu? Karena rasanya kalau cuman patroli terus pendekatan persuasif seperti itu kayaknya udah nggak cukup ya. Ya, baik. Terkait dengan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, tentu juga dari pihak Babin Kamtibmas kita, ya, ini juga sering melakukan edukasi kepada warga masyarakat, terutama tentunya kaum milenial ya, anak-anak muda, untuk memberikan tentunya kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dan positif, dan himbauan-himbauan yang kami lakukan tentu bukan hanya berguna untuk kegiatan saat bulan suci Ramadan, tapi untuk ke depan bagaimana anak-anak muda ini mengisi kegiatan-kegiatan yang positif. Kami juga berharap ada peran serta dari para orang tua ya untuk pengawasan kepada anak-anak muda. Kan kejadian ini rentangnya adalah di malam hari, jadi di luar daripada aktivitas yang harusnya mereka mengisi di rumah ya, mungkin dengan beristirahat atau mendekatkan diri dengan keluarga, dengan beribadah lebih khusyuk lagi, khususnya di bulan suci ini. Nah ini malah diisi dengan ngobrol bareng dengan teman-temannya, mengisi dengan hal-hal yang kurang mungkin bermanfaat bagi dirinya.
bagi generasi muda. Ini terus kita lakukan, tentunya bekerja sama dengan para orang tua, baik melalui himbauan yang kami lakukan melalui Babin Kamtibmas kita, maupun kegiatan patroli yang kita tingkatkan. Upaya patroli ini tentu bukan hanya untuk mencegah bagaimana timbulnya niat maupun kesempatan ya kejahatan yang ada. Namun juga tentu kami berharap kegiatan ini dapat meredam anak-anak muda untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak bermanfaat seperti mungkin mabuk-mabukan, ya miras, kemudian membunyikan petasan pada saat jam-jam istirahat, atau mungkin juga menggunakan narkotika, narkoba. Ini juga sangat rawan, ya. Betul. Apalagi yang sudah terjadi adalah aksi balak liar. Ini juga sering terjadi. Yang kita lakukan adalah upaya-upaya preemptif maupun preventif. Demikian, Mbak Dia. Baik, terima kasih Pak Jules, Bu Yuanita atas informasinya dan kesempatannya pada hari ini di program Anyus Today. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum. Ini ada sebuah pohon kurma berbuah lebat, tapi bukan di Arab Saudi loh ini. Oh. Iya, pohon kurma yang satu ini ada di pekarangan rumah warga di Rembang, Jawa Tengah. Ini unik ya. Iya. Pohon tersebut berada di puncak pegunungan pemirsa yang berhawa sejuk. Pohon kurma ini berada di samping rumah Sutawi, warga Desa Bitingan, Kecamatan Saleh, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Jenisnya adalah kurma muda. Meski baru setinggi 3 meter, namun buahnya sangat banyak. Yang menarik lagi, Sutawi tidak pernah menanamnya. Tapi pohon kurma tersebut tumbuh dengan sendirinya dan baru pada tahun ini berbuah lebat. Belakangan sering warga dari luar daerah datang ke rumahnya dan meminta buah kurma muda. Mereka percaya kurma muda dapat meningkatkan kesuburan. Ambil ya orang yang membutuhkan, misalnya orang kepengen hamil gitu. Katanya ya? Ya, sudah orang jauh-jauh sudah sampai sini. Orang mana katanya, Pak? Jatirogo sudah ada, Jepon, Bluro sudah ada. Sore ya? Tumbuhnya pohon kurma dan berbuah banyak di Desa Bitingan, Kecamatan Saleh ini dianggap sebuah keajaiban. Pasalnya, pohon kurma identik dengan cuaca panas dan tanah berpasir. Padahal Desa Bitingan berada di puncak pegunungan yang berhawa sejuk dengan kontur tanah yang subur. Dari Rembang, Jawa Tengah, Musyafa Ainus melaporkan. Iya, ini Enak ya, seperti nggak perlu lagu. jauh-jauh lagi ya. Iya, seperti lagu dulu. Apa tuh? Tanah kita tanah surga gitu kan. Iya, jadi bisa tumbuh semua. iya pohon dan disebar itu nggak niat untuk nanam, tapi bisa tumbuh mungkin Subur habis makan gitu kan. Dibuang bijinya. Dibuang bijinya, ternyata tumbuh luar Iya, biasa. lumayan ya. Buat didagangin juga oke tuh. Iya, pemirsa, ditinggal salat tarawih, sebuah rumah sekaligus toko kelontong di Pangandaran, Jawa Barat dibobol maling. Iya, pastikan Anda tetap bersama kami pemirsa karena Anyus Today akan segera kembali. No New Year's Day to celebrate. I just call to say I love you. I just call to say I love you. And I need from pulang. Aku udah masak makanan kesukaan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Anyus Today. Pemirsa, ditinggal sholat tarawih, rumah sekaligus toko kelontong milik warga di Pangandaran, Jawa Barat dibobol maling. Aduh, serem ya. Barang-barang berharga milik korban mencapai puluhan juta rupiah raib. Odeh, warga Dusun Cipari RT 5 RW 2 Desa Sukarese, Kecamatan Sidamulih, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat terduduk lemas saat mengetahui tokonya dibobol maling saat ditinggal sholat tarawih. Korban merasa curiga gerbang samping rumahnya dikunci, padahal saat ditinggal tidak terkunci. Setelah dicek ke dalam, ternyata toko yang sekaligus rumahnya sudah dalam kondisi berantakan. Sontak korban pun berlari keluar rumah dan berteriak minta tolong kepada warga.
Diduga pencuri masuk dengan cara merusak pintu belakang karena terlihat pintu sudah dalam keadaan rusak akibat dicungkil. Untuk mengamankan aksinya, pelaku mencabut kabel CCTV di rumah korban. Masukin dari mana itu, Bu? Nggak tahu dimasuk nama, pokoknya nama gerbang sebelah wetan udah dia kunci. Mungkin seperti itulah, karena aku mau masuk udah terkunci gerbangnya. Oh, awal curiganya dari situ. Ya, udah langsung aku ngeh gitu. Pasti Apa ada aja yang masuk. Yang hilang apa aja, Bu? Uang, rokok, sama HP aja. Barang berharga yang berhasil digasak pencuri antara lain uang tunai, ponsel, dan puluhan slop rokok berbagai merek. Kerugian akibat kejadian tersebut ditaksir mencapai 30 juta rupiah. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, iNews melaporkan. Awal Ramadan, aksi maling kotak amal tertangkap kamera di Musola An-Nur, Kembangan, Jakarta Barat. Iya, masih ada ya. Dengan santai pelaku mengambil seluruh uang setelah berhasil membobol kunci kotak amal. Inilah aksi seorang pria saat membobol sebuah kotak amal di Musola An-Nur, Kembangan, Jakarta Barat. Beberapa kali pria tak dikenal itu berusaha membobol kotak amal dengan menggunakan obeng. Setelah berhasil, pria itu dengan santainya memasukkan uang ke dalam tas kecil yang dibawa. Bahkan pelaku sempat menutup kembali kotak amal dan menguncinya dengan rapi seperti tak terjadi apa-apa sebelum melarikan diri. Kejadian ini terkuak setelah jamaah masjid usai melaksanakan sholat tarawih dan membuka kotak amal yang sudah 3 bulan belum diambil. Setelah kotak amal dibuka, seluruh isi kotak amal ludes tak bersisa. Diperkirakan pelaku memanfaatkan kondisi saat musola tengah sepi. Kebetulan kita ada CCTV ya, coba deh dilihat, gitu kan, lihat, pas dicek, kejadian hari Jumat sore, pas kebetulan orang tersebut juga pas mau masuk ke musola itu papasan dengan pengurus musola, bendahara musola, tapi nggak curiga bahwa itu pelaku. Diperkirakan uang sebanyak 2 juta rupiah dan akan digunakan untuk ibadah selama bulan puasa Ramadan Raib. Jamaah berharap pelaku segera ditangkap. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Ternyata masih banyak orang juga tidak sadar kalau CCTV ada di mana-mana ya. Betul. Nah, ini menjadi pengingat juga buat marbot-marbot di masjid, sebaiknya kotak amal ini jangan berlama-lama ditumpuk gitu ya. Kalau bisa setiap 2 hari atau 3 hari diambil aja supaya menghindari kehilangan yang lebih banyak seperti ini. Hampir 2 juta kan lumayan itu kan. Dan pemirsa ini ya, puluhan warga menggeruduk rumah mewah milik seorang oknum Bayangkari Polda Kalimantan Selatan yang diduga sebagai pelaku investasi bodong. Nah, ini diduga oknum Bayangkari ini menipu korbannya hingga ratusan miliar rupiah. Wow, berkedok usaha bahan bakar minyak dan batu bara dengan keuntungan yang besar. Puluhan warga korban dugaan investasi bodong berkedok usaha bahan bakar minyak dan batu bara menggeruduk rumah mewah milik oknum Bayangkari Polda Kalimantan Selatan berinisial FN di Banjarbaru. Para korban sengaja mendatangi rumah sang Bayangkari untuk meminta kepastian uang mereka dikembalikan. Tak puas dengan mendatangi rumahnya, puluhan korban dugaan investasi bodong ini juga melaporkan oknum Bayangkari FN ke polisi karena dinilai sudah membawa kabur uang mereka. Menurut korban, modus investasi ini sudah dijalankan oknum Bayangkari FN sejak tahun 2019. Para korban pun diduga dijanjikan keuntungan 5% dari modal investasi. Nggak mau narik dana, terus dibalaskan chatnya katanya nggak bisa, katanya soalnya lagi penurunan usaha kayak gitu. Waktu yang setoran dana kalau yang mau mengembalikan kembalikan semuanya, dana-dana kami kan kasihan juga tuh korban yang banyak. Kalau aku kan nggak terlalu banyak tuh, ada yang 7M 1 orang, 2M 1 orang kayak gitu. Kini kasus investasi bodong yang melibatkan oknum Bayangkari ini masih didalami pihak Direktorat Kriminal Umum Polda Kalimantan Selatan. Dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Elsa Pratiwi, iNews melaporkan. Iya, ini mesti diantisipasi atau diwaspadai ketika orang menawarkan keuntungan yang cukup besar. Di atas 5% itu cukup besar ya. Di atas 4% biasanya sih itu udah tanda-tanda itu investasi bodong. Tuh udah nggak masuk akal imbal hasilnya. Iya. Nah, ini informasi berikut pemirsa. Penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung menyita sejumlah dokumen dan uang senilai 33 miliar rupiah
dari kediaman Crazy Rich Pantai Indah Kapuk, Helena Lim. Ya, uang tunai 33 miliar terdiri dari 10 miliar dalam pecahan rupiah dan 2 juta dalam pecahan dolar Singapura. Penggeledahan ini terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah ilegal di wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah Tbk tahun 2015-2022. Selain di rumah Helena Lim, petugas juga menggeledah kantor PT QSI PTSD. Diduga negara mengalami kerugian 271 triliun rupiah akibat dampak kerusakan lingkungan. Dalam kasus ini, penyidik sudah menjerat 14 tersangka, termasuk mantan Dirut PT Timah Riza Pahlevi dan mantan Direktur Keuangan PT Timah Emil R. Mindra. Oke, ditutup ya.